Kara, kamu kenapa Kara? Teriak Iriana lebih keras lagi. Melihat Kara kesakitan, Iriana langsung panik dan sampai bingung harus bagaimana membantunya. Lalu belum sempat Iriana melakukan apapun, tiba-tiba perutnya sendiri terasa sakit sekali. Ark perutku. Keluh Iriana. Tak sanggup menahan rasa sakit yang semakin kuat dengan hanya diam. Tak tahu apa yang menjadi penyebabnya, mendadak Iriana juga mengalami kontraksi setelah melihat Kara kesakitan. Mungkin karena usia kehamilan mereka yang sama, maka waktu lahirannya pula akan sama. Menyadari bahwa Kara dan Iriana kesakitan bersamaan, asisten Jody sangat tegang dan panik karena saat itu menjadi satu-satunya orang yang menemani Kara dan Iriana. Dia bingung harus bagaimana memberikan pertolongan, sedangkan di saat yang sama harus fokus mengemudi. Nyonya Kara, Nyonya Iriana, tenanglah. Tahan sebentar. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Ucap asisten Jody dengan suara yang tinggi. Keringat dinginnya ikut keluar menyaksikan kesakitan yang dialami sang nyonya. Rintihan dan erangan mereka membuat asisten Jody semakin ketakutan. Karena jarak rumah sakit masih lumayan jauh, dia takut terjadi apa-apa dengan Kara ataupun Iriana. Aku tidak akan sanggup menghadapi Tuan Teddy dan Tuan Brian jika terlambat membawa nyonya ke rumah sakit. Batin asisten Jody sambil menambah laju. Hingga kini mobil tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi. Aku tidak kuat lagi. Perutku sakit sekali. Kara dan Iriana terus merintih sambil menangis. Nampak jelas jika sakit yang mereka rasakan memang tidak main-main. Bahkan tangan keduanya terlihat mencengkeram dan deru nafas juga tak beraturan. Tahan nyonya, tahan. Sebentar lagi kita akan sampai. Asisten Jody berusaha menenangkan Kara dan Iriana, meskipun dia sendiri sama sekali tidak tenang. Asisten Jody sampai kesulitan menelan ludah, bahkan nafas pula serasa sulit dihela. Seakan-akan dia ikut merasakan sakit yang mendera kedua nyonya tersebut. Sebenarnya asisten Jody sudah melajukan mobil dengan kecepatan maksimal, tapi jarak yang memang jauh tetap tidak bisa ditempuh dalam hitungan detik. Sialan. Apa mobil ini tidak bisa lebih cepat lagi? Gerutu asisten Jody seraya mencengkeram kemudi. Tak sabar untuk tiba di rumah sakit yang masih beberapa ratus meter lagi. Akhirnya setelah lebih dari 15 menit mereka baru sampai di rumah sakit. Asisten Jody langsung keluar dari mobil dan secepatnya meminta pertolongan pada tenaga medis. Kara dan Iriana yang sudah lemah pun kemudian segera dibawa masuk untuk mendapatkan penanganan. Silahkan Anda tunggu di luar. Akan kami kabari setelah selesai memeriksa kondisi pasien, ucap dokter, memperingati asisten Jody untuk tidak ikut masuk. Kini asisten Jody sendirian mondar-mandir dengan perasaan tegang. Mencengkeram ponsel dengan erat dan menghubungi tuannya. Namun sampai 2 kali panggilan, Brian belum juga memberikan respon. Cepat angkat Tuan. Ini sangat penting, kata asisten Jody, menggerutu sendiri karena sampai beberapa saat belum berhasil menghubungi Brian. Setelah menelepon sampai 4 kali, barulah Brian menjawabnya. Ternyata tadi masih rapat dan ponsel didiamkan, sehingga tidak tahu kalau ada telepon masuk. Nyonya Kara dan Nyonya Iriana tiba-tiba sakit perut Tuan. Nampaknya mereka akan melahirkan. Sekarang sudah saya bawa ke rumah sakit. Anda cepatlah datang ke sini. Ucap asisten Jody, melaporkan apa yang terjadi pada Kara dan Iriana saat ini. Baik, aku akan segera ke sana. Suruh dokter memberikan penanganan yang terbaik untuk Kara. Dari seberang Brian menjawab dengan tegas. Apapun yang berkaitan dengan Kara, Brian memang tidak pernah menunda-nunda waktu. Apalagi yang menyangkut keselamatan wanita itu. Urusan apapun pasti akan dia tinggalkan demi Kara. Setelah berhasil menghubungi Brian,
asisten Jody langsung menghubungi Papa Teddy. Dia katakan pula bahwa Kara dan Iriana sedang ada di rumah sakit karena mengalami kontraksi. Pastikan tidak terjadi sesuatu dengan mereka. Aku akan langsung ke sana sekarang, kata Papa Teddy sama tegasnya dengan Brian. Nampak sekali bahwa pria itu juga khawatir dengan keadaan istri dan menantunya. Namun tak cukup hanya menghubungi Brian dan Papa Teddy, asisten Jody juga menghubungi Rami. Dia meminta Rami untuk menjaga Kiara karena kemungkinan besar sang Momi akan melahirkan. Tuan Teddy dan Tuan Brian juga akan datang ke sini, dan kami masih belum bisa memastikan kapan pulangnya. Jadi urusan Nona Kiara sepenuhnya kuserahkan padamu. Jaga Nona Kiara baik-baik. Saya mengerti. Saya akan menjaga Kiara dengan baik, jawab Rami, bertanggung jawab penuh untuk mengasuh Kiara di saat anggota keluarga lain masih sibuk di rumah sakit. Dan akhirnya hari ini Kara dan Iriana benar-benar melahirkan. Setelah berjuang di antara hidup dan mati, mereka berhasil mengantarkan sang buah hati untuk melihat dunia. Jika tadi mereka mengalami kontraksi pada saat yang bersamaan, maka sekarang mereka melahirkan juga hampir bersamaan. Hanya selisih beberapa menit saja. Dan yang mereka lahirkan pun sama-sama seorang putra yang tampan, calon tuan muda baru di keluarga Harwell. Aku telah menjadi seorang ibu. Batin Iriana setelah sadar bahwa dia telah berhasil melahirkan bayinya. Sangat terharu melihat makhluk mungil yang merupakan darah dagingnya. Sementara Kara, juga tidak kalah terharunya dengan Iriana. Untuk kedua kalinya dia melahirkan anak dari seorang Brian Harwell, laki-laki yang sangat dia cintai. Setelah dulu melahirkan seorang putri, sekarang aku melahirkan putra untuknya. Lengkap sudah sekarang Brian. Batin Kara. Air mata bahagia menetes dari sudut matanya. Teringat lagi dengan dulu saat melahirkan Kiara, sendirian tanpa dukungan dari siapapun. Sosok kecil Kiara yang cantik dan lucu yang kemudian berhasil menguatkan hati Kara. Membuatnya tetap tegar dan semangat berjuang untuk hidup mereka. Namun sekarang keadaan telah berubah. Brian dan keluarga Harwell sudah mendukungnya secara penuh. Memberikan kehidupan yang baik untuk dirinya, Kiara, dan juga putra yang baru dilahirkan hari ini. Sungguh Kara telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku harap kebahagiaan ini selalu menyertai keluarga kita Brian, selamanya. Batin Kara lagi dengan air mata yang masih menetes perlahan-lahan. Tanpa disadari Kara ataupun Iriana, hari ini ada asisten Jody yang benar-benar kelelahan menyambut kelahiran dua tuan muda di keluarga Harwell tersebut. Setelah tadi ikut panik hingga mengemudikan mobil dengan gila-gilaan, sesampainya di rumah sakit asisten Jody masih harus bola-balik menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Karena Kara dan Iriana merasakan kontraksi secara mendadak, tanpa ada persiapan sedikitpun. Kaki dan punggungku nyeri sekali. Untuk berdiri saja rasanya sudah ngilu. Batin asisten Jody sambil mendaratkan tubuhnya di kursi tunggu. Setelah sibuk kesana kemari sejak tadi, akhirnya sore ini dia bisa duduk dan mengistirahatkan punggung. Namun baru hitungan detik asisten Jody duduk di sana, Brian yang tadi menemani Kara tiba-tiba datang dan memberikan perintah. Pulanglah dan lihat keadaan Kiara. Aku takut dia rewel dan Rami kewalahan menghadapinya. Baik Tuan, jawab asisten Jody seraya beranjak dari duduknya. Gagal sudah beristirahat karena dia harus pulang lagi dan memastikan keadaan Kiara baik-baik saja. Dan jika nanti nona kecilnya itu mengajak bermain atau bercerita, sudah bisa dipastikan nanti malamlah dia baru bisa beristirahat. Tapi tidak apa-apa. Semua ini sepadan dengan lahirnya anak dari Tuan Brian dan juga Tuan Teddy, gumam asisten Jody seorang diri. Dia rela meski harus kelelahan demi kebahagiaan yang menyelimuti tuan-tuannya hari ini.
Di rumah sakit Brian masih setia menemani Kara. Meskipun persalinan berjalan lancar dan normal, namun Kara juga kehabisan banyak tenaga. Hingga kini kondisinya lemah dan harus dirawat dalam beberapa hari, sampai kondisinya benar-benar pulih. Sayang, terima kasih banyak ya. Untuk kedua kalinya kamu sudah bertaruh nyawa demi melahirkan anakku, ucap Brian sambil menciumi kening Kara, juga membelai kepalanya dengan mesra. Tidak sekali atau dua kali Brian melakukan hal tersebut. Namun berkali-kali karena merasa sangat berhutang nyawa pada Kara. Hari ini dia menyaksikan sendiri bagaimana proses persalinan dan itu terlihat sangat menyakitkan. Erangan dan rintihan Kara terus terngiang-ngiang di telinga Brian. Seakan mengingatkan dia atas perjuangan Kara yang tidak main-main. Brian sampai memikirkan saat dulu ketika Kara melahirkan Kiara. Kara melewati itu semua sendirian, sedangkan dirinya yang seharusnya bertanggung jawab malah tidak tahu apa-apa. Seandainya saja bisa Brian rela menggantikan posisi Kara sekarang. Karena rasanya jauh lebih terluka melihat Kara kesakitan daripada dia sendiri yang mengalami itu. Maafkan aku yang tidak bisa ikut merasakan apa yang kamu rasakan sekarang sayang. Jadi jika sekarang kamu menginginkan sesuatu, katakan saja jangan ragu. Karena hanya itulah yang bisa aku lakukan untuk kamu, ucap Brian lagi seraya menggenggam tangan Kara dengan erat. Terima kasih sayang. Tapi aku sedang tidak menginginkan apa-apa sekarang. Kamu ada di sini dan menemaniku saja itu sudah lebih dari cukup. Kara tersenyum dan matanya membalas tatapan Brian yang lembut dan penuh cinta. Rasa sakit dan lelah di sekujur tubuh Kara seakan jauh berkurang karena perlakuan Brian tersebut. Keputusan yang sangat tepat menerima Brian sebagai suaminya, menyerah pada perasaannya dan mempercayakan hati serta hidupnya pada lelaki itu. Brian bukanlah seseorang yang hanya manis di mulut, tapi dia juga membuktikannya dengan tindakan. Sangat beruntung Kara bisa menjadi wanita yang mendapatkan cintanya. Di mana anak kita? Tanya Kara setelah puas memandangi wajah Brian, puas pula dengan hidupnya yang sekarang benar-benar bahagia. Sudah ada babysitter yang menjaganya sayang, agar kamu bisa fokus istirahat. Supaya kondisimu juga cepat pulih, jawab Brian. Kara lega mendengarnya. Dia bisa beristirahat dengan tenang dan anaknya pula dalam penjagaan yang aman. Kara sudah tidak sabar untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Lalu kembali ke rumah dan berkumpul bersama anak-anaknya. Kiara pasti senang melihat adiknya yang lucu dan tampan. Batin Kara sambil tersenyum sendiri, membayangkan kebersamaan Kiara dan adiknya nanti. Kiara yang banyak bicara pasti akan berceloteh panjang tentang adiknya yang masih bayi merah. Dan itu akan menyenangkan sekali. Apalagi nanti juga ada anak Iriana yang tak lain adalah pamannya Kiara. Keluarga Harwell akan semakin lengkap dan hangat. Kenapa senyum-senyum sendiri sayang? Ditanya seperti itu oleh Brian, Kara justru semakin tersenyum. Lalu menjawab, aku sedang membayangkan Kiara saat bersama adiknya nanti. Pasti tingkah mereka akan sangat lucu. Terlebih ada anak papa juga yang seumuran dengan putra kita, rumah keluarga Harwell akan semakin berwarna. Iya. Brian menjawab singkat. Meski bibirnya ikut mengulum senyum, tapi ada yang aneh dengan perasaannya. Di saat yang sama dia punya anak dan adik sekaligus, benar-benar tidak dibayangkan sebelumnya. Apalagi ibu dari adiknya adalah wanita yang dulu pernah tergila-gila padanya. Sampai keesokan harinya Kara masih dirawat di rumah sakit. Brian pula masih setia menunggu sang istri. Dia sampai tidak pulang apalagi datang ke kantor, semua urusan di sana Brian serahkan pada asisten Jody. Sebagai bawahan yang paling dipercaya, asisten Jody memang seakan tidak boleh punya rasa lelah. Setelah kemarin kecapean mengurusi keperluan di rumah sakit dan juga nona kecilnya,
hari ini dia harus sibuk kembali dengan tugas kantor. Dan pastinya tidak kalah melelahkan dengan kemarin. Di saat asisten Jody sibuk bergelut dengan pekerjaan yang menumpuk, Brian dengan santainya menyuapi sang istri. Sambil memandangi kecantikan Kara tanpa rasa bosan. Malah menurut Brian, semakin hari Kara semakin memesona di matanya. "Aku sudah kenyang," ucap Kara setelah menghabiskan setengah dari makan siangnya. Tapi Brian yang selalu khawatir dengan Kara, dengan gigih membujuk sang istri untuk makan lebih banyak. "Sedikit lagi sayang, biar kamu cepat pulih. Kalau makannya hanya sedikit nanti tubuh kamu akan lemas terus karena kekurangan nutrisi." "Tapi aku sudah kenyang." Brian tersenyum. "Beberapa suap saja sayang. Tidak usah dihabiskan, tapi kamu harus makan sedikit lagi." "Oke. Baiklah. Tapi benar ya hanya sedikit," jawab Kara, luluh juga dengan bujukan Brian. Dan dengan bujukan Brian itu pula makan siang Kara akhirnya habis tak tersisa. Brian merasa senang sekali karena bisa memastikan sang istri makan dengan cukup, namun Kara sendiri justru nampak merajuk. Katanya cuma tambah sedikit, tapi disuapi terus sampai habis, ucap Kara dengan bibir yang manyun. "Nanggung sayang, lagi pula sama dokter memang disuruh menghabiskan kok. Asupan nutrisi kamu itu harus cukup sayang, biar cepat pulih. Katanya kamu sudah bosan di sini dan ingin cepat-cepat pulang." Mendengar jawaban Brian, Kara hanya menggeleng-gelengkan kepala. Paling pintar suaminya itu mencari alasan, meskipun alasannya kali ini memang masuk akal. Namun tetap saja caranya sangat licik. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Kara jatuh cinta sepenuhnya pada lelaki licik itu, bahkan sekarang dia sedikit menunduk dan menyembunyikan senyuman. Merasa tersipu saat menyadari usaha Brian dalam membujuknya agar dirinya lekas sembuh. "Aku telah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama," batin Kara. Lalu tak lama kemudian, Kara dan Brian dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang datang menjenguk. Bukan teman Brian, bukan rekan kerjanya, bukan pula kerabat keluarga Harwell. Tapi seorang lelaki yang pernah punya peran penting dalam hidup Kara. Dia adalah Dave, seseorang yang berjasa besar pada Kara dan Kiara selama mereka di luar negeri. Dia datang ke ruangan ini setelah mengetahui dari salah satu temannya, bahwa seorang pasien bernama Kara Wallace tengah dirawat di sana. "Dave." Kara sangat terkejut melihat kedatangan Dave, hingga tanpa sadar bibirnya menggumamkan nama lelaki itu. Setelah sekian lama Kara kembali ke Indonesia dan tidak pernah bertukar kabar lebih dengan Dave. Kara tidak menyangka jika sekarang lelaki itu akan sampai di sini, di hadapannya. Saking terkejutnya Kara sampai belum bisa menanyakan kabar Dave. Pikirannya masih dipenuhi rasa tak percaya hingga kehilangan kata-kata untuk menyapa. Bahkan Kara masih bertanya-tanya ini mimpi atau nyata. Di samping Kara, Brian tak kalah terkejutnya. Meski belum pernah bertemu dengan sosok pria yang kini ada di depan matanya, namun Brian pernah mendengar nama yang keluar dari bibir Kara barusan. Brian familiar dengan nama Dave karena dulu Kiara pernah menyebutnya. Seseorang yang menurut Kiara sangat baik terhadap Kara dan juga Kiara sendiri. Dulu Brian berjanji akan berterima kasih jika bertemu langsung dengan Dave karena sudah menjaga anak dan wanitanya, tapi sekarang saat dipertemukan dalam situasi ini Brian malah terpaku sampai beberapa saat. Lelaki ini, kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Batin Brian dengan tatapan yang tak lepas dari Dave. Memandangi lelaki itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Walaupun Brian yakin tidak ada hubungan yang spesial antara Kara dan Dave, tapi Brian juga tidak tahu apa maksud kedatangan lelaki itu sekarang. Bisa saja untuk maksud baik, namun bisa pula sebaliknya.